proses pencatatan dan pelaporan. Pencatatan adalah kegiatan atau proses pendokumentasian suatu aktivitas dalam bentuk tulisan. Pencatatan dilakukan di atas kertas, disket, pita 6, ataupun pita film. Bentuk catatan dapat berupa tulisan, grafik, gambar, dan suara. Selanjutnya, untuk melengkapi pencatatan setiap kegiatan yang dilakukan, diakhiri dengan pembuatan laporan. Pelaporan adalah catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya disampaikan ke pihak yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan tertentu. Pencatatan dan pelaporan yang dilakukan oleh para bidan berpedoman pada sistem pencatatan dan pelaporan terpadu Puskesmas, yaitu SP2TP. Tujuan pencatatan dan pelaporan dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah agar semua hasil kegiatan Puskesmas, baik di dalam dan di luar gedung, dapat dicatat serta dilaporkan ke jenjang selanjutnya secara benar, berkala, dan teratur. Hal ini guna menunjang pengelolaan upaya kesehatan masyarakat. Sedangkan tujuan khususnya yaitu: pertama, tercatatnya semua data hasil kegiatan Puskesmas sesuai kebutuhan secara benar, berkelanjutan, dan teratur. Kedua, terlaporkannya data ke jenjang administrasi berikutnya sesuai kebutuhan dengan menggunakan format yang telah ditetapkan secara benar, berkelanjutan, dan teratur. Dan yang ketiga, menciptakan kondisi yang efektif dan efisien sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan kesenjangan. Berikut petunjuk pengisian register kohor ibu yang benar. Lembar pertama berisi kolom 1 sampai 27. Kolom pertama diisi nama lengkap ibu hamil. Kolom kedua, nomor induk KTP ibu. Apabila tidak punya, diberi tanda negatif. Kolom ketiga diisi alamat ibu. Kolom keempat diisi sumber pembiayaan seperti JKN, Jamkesda, atau pribadi. Kolom kelima, usia ibu dalam tahun. Kolom keenam, diisi status gravida, partus, dan abortus. Kolom ketujuh, diisi jarak kehamilan saat ini dengan kehamilan terakhir. Jika kehamilan ibu adalah kehamilan pertama, diberi tanda negatif. Kolom ke-8 adalah taksiran persalinan. Kolom ke-9 diisi tinggi badan ibu hamil dalam sentimeter. Kolom ke-10 diisi ukuran lingkar lengan atas dalam sentimeter. Kolom ke-11 diisi status TD ibu hamil saat screening. Kolom 12 diisi tanggal pemberian injeksi TD bila diberikan. Kolom ke-13 diisi hasil screening anamnesa TBC, suspek atau non-suspek. Kolom ke-14 diisi hasil screening anamnesa kesehatan jiwa. Kolom ke-15 diisi hasil pemeriksaan hemoglobin. Kolom ke-16 diisi golongan darah ibu. Kolom ke-17 hingga 23 diisi hasil pemeriksaan seperti proteinuria, glukosa urin, HIV, sifilis, hepatitis B, TBC secara mikroskopis, dan malaria diisi dengan tanda positif atau negatif. Di kolom 24 diisi hasil pemeriksaan laboratorium lainnya jika ada. Kolom 25 diisi jenis konseling yang diberikan oleh bidan. Kolom 26 diisi hasil screening jenis komplikasi penyerta dalam kehamilan. Kolom 27 diisi tata laksana kasus untuk ibu hamil dengan risiko dan penyulit, termasuk rujukan. Lembar kedua berisi kolom 28 sampai 53. Kolom 28 sampai 39 diisi tanggal kunjungan dan hasil pemeriksaan. Sedangkan kolom 40 sampai 52
adalah data yang perlu diisi setelah ibu melahirkan. Kohor ibu merupakan pencatatan pelayanan kesehatan ibu yang merupakan bagian dari sistem PWS-KIA yang dapat memantau kesehatan ibu hamil, bersalin, dan nifas di Fashiankes. Mulai saat ini, seluruh penggunaan kohor diarahkan untuk menggunakan e-kohor agar lebih mudah dan efisien. Bagi kabupaten atau kota yang sudah mempunyai kohor sendiri, tidak harus menggunakan kohor pusat, tetapi dapat menambahkan variabel kohor pusat ke kohor masing-masing agar analisisnya sama.